Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Villa Chess. Kali ini aku akan sharing tentang 5 jebakan opening dalam pembukaan Caro-Kann. Oke, kita langsung aja. Yang pertama yaitu E4, pion C6, kuda C3, pion D5, kuda F3, D kali E4, kuda kali E4, kuda F6, menteri E2, kuda B D7. Nah, di sini hitam melakukan blunder yang sangat fatal. Kenapa? Karena raja di E8 tidak ada ruang gerak untuk menghindar saat diserang oleh kuda D6. Jadi checkmate posisinya. Jadi harus hati-hati ketika ruangan gerak raja tidak ada yang bisa mencegah untuk melakukan serangan di petak D6. Seharusnya bisa melakukan E6 terlebih dahulu untuk mengeluarkan gajah ke E7 ataupun bisa melakukan rokade. Berikutnya yang kedua, pion E4, pion C6, pion D4, pion D5, E kali D5, C kali D5, pion C4, gajah F5. Di sini hitam melakukan kesalahan. C kali D5, menteri kali D5, kuda C3, menteri A5, menteri B3 dengan ancaman di petak B7. Kemudian hitam melakukan menteri B6 dengan adanya kesalahan, yaitu putih akan melakukan langkah kuda ke D5 dengan ancaman menteri. Kemudian nanti ada di petak C7. Oke, menteri kali B3, baru A kali B3. Langkah berikutnya ancamannya petak C7, kemudian petak B6. Tidak bisa dihindari oleh hitam. Karena kalau misalkan petak C7 dijagain oleh raja D8, kita ada ancaman kuda B6 mengancam benteng di A8. Begitu juga sebaliknya kalau dia melakukan pencegahan di A7 dengan cara kuda ke C6, kita bisa melakukan penggarpuan di kuda C7 dan cek, kemudian dapat benteng di A8. Yang ketiga selanjutnya E4, pion C6, pion D4, pion D5, E kali D5, C kali D5, pion C4, kuda F6, kuda C3, kuda C6, gajah G5, menteri A5, gajah D2, D kali C4, gajah kali C4. Di sini hitam melakukan pemukulan pion beracun, yaitu kuda kali D4. Kita lihat akibatnya kenapa pion di D4 ini disebut pion beracun, yaitu langkahnya putih kuda ke B5. Ancamannya gajah D2 mengancam menteri A5, kemudian kuda B5 akan mengambil kuda di D4. Hitam melakukan langkah menteri B6 dengan menjaga kuda D4, lalu kuda kali D4, menteri kali D4. Nah, di sini langkah terbaik dari putih yaitu menteri A4 dengan harapan misalkan kalau gajah ke D7, kita bisa melakukan gajah kali F7 dengan ancaman cek E8, lalu mendapatkan menteri di D4. Raja D8 baru pukul menteri kali D4. Oke, kita mundur dulu.
Kalau rajanya lari ke sini, raja D8, kita bisa cek di gajah A5. Dia tutup B6, lalu kita akan melakukan taktik dari skewer ataupun ancamannya menteri D4 dan juga raja di D8. Harus menyelamatkan salah satunya. Kalau dia pukul, baru kita pukul pakai raja D1 dan kita memenangkan menteri di A4. Oke, partai selanjutnya yang keempat, pion E4, C6, pion D4, pion D5, E kali D5, C kali D5, pion C4, kuda F6, kuda C3, kuda C6, gajah G5, menteri B6, C kali D5, dan menteri kali B2. Di sini langkah blunder atau kesalahan hitam yang melakukan pemukulan di pion B2. Kenapa? Karena kita akan lihat langkah putih berikutnya yaitu benteng C1. Lalu hitam melakukan kuda ke B4 agar tidak dipukul dengan pion D5. Putih melakukan serangan terhadap menteri kuda A4. Satu-satunya langkah antara sini pukul pion atau ke A3. Hitam melakukan langkah menteri kali A2. Kemudian gajah C4, gajah G4, kuda F3, gajah kali F3, G kali F3. Karena ini sedang diancam menteri A2, hitam melakukan langkah menteri A3. Kira-kira putih langkah yang terbaik untuk melakukan serangan seperti ini, apa idenya? Teman-teman bisa komen di bawah. Yang sudah dapat jawabannya bisa langsung dipraktekkan antara benteng ke sini atau benteng ke C3. Harus dihitung untuk kalkulasi yang tepat. Oke, langkah berikutnya atau yang terakhir, yang kelima, pion E4, pion C6, pion D4, pion D5, kuda D2, D kali E4, kuda kali E4, kuda D7, kuda G5, kuda G-F6, gajah D3, pion E6, kuda 1 F3, H6. Melakukan kesalahan karena putih bisa melakukan kuda kali E6. Lalu menteri E7. Kemudian putih melindungi raja dengan rokade F kali E6. Kita akan melakukan serangan terhadap raja hitam, gajah G6, raja D8, gajah F4 untuk membatasi pergerakan raja supaya tidak ke petak C7. Kemudian B5, A4, gajah B7, benteng E1, kuda D5, gajah G3, raja C8, A kali B5, C kali B5, menteri D3, gajah C6, gajah F5, ancaman dari open, benteng dan juga menteri, dan putih melakukan langkah ancamannya yaitu pion di E6, kemudian hitam E kali F5, lalu menteri benteng kali E7, gajah kali E7 dan juga C4. Oke, di sini jelas hitam melakukan langkah E kali F5. Misalkan kalau menterinya lari atau ke F7 atau misalkan ke B4, kita bisa pukul pion di E6.
benteng kali E6. Bisa ancam gajah dan juga melakukan serangan di E8. Kalau ke sini kita bisa lakukan checkmate di E8. Jadi ini aja teman-teman tentang 5 jebakan dari opening Caro-Kann. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan dan juga melihat bentuk-bentuk bangunannya. Oke, semoga bermanfaat.